Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 dan pembelajaran 1. Pertama kita akan belajar mengenai suku bangsa di Indonesia dan pokok pikiran. Anak-anak, tentu kalian tahu bukan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oh iya anak-anak, tahukah kamu apa itu suku bangsa? Ya, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Ada banyak suku di Indonesia, di antaranya suku Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Minangkabau, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikanlah teks berikut. Dari bacaan tersebut, tentu anak-anak akan mendapatkan sebuah informasi, bukan? Nah, untuk mempermudah menemukan informasi pada sebuah bacaan, kita harus menentukan pokok pikiran terlebih dahulu, bukan? Anak-anak tahu tidak bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Berikut merupakan cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Disimak ya anak-anak. Pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan pokok pikiran paragraf. Dalam suatu paragraf, biasanya pokok pikiran bisa terletak di kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir. Dan yang terakhir, tandai pokok pikiran paragraf tersebut. Agar lebih paham, anak-anak silahkan mencari pokok pikiran pada sebuah paragraf dari teks suku bangsa di Indonesia. Bagaimana anak-anak sekarang sudah tahu kan bagaimana cara menemukan pokok pikiran dan anak-anak sudah mendapatkan informasi mengenai suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat alat transportasi tradisional suku Jawa? Tentu kalian sudah pernah melihat, bukan? Nah, andong merupakan alat transportasi tradisional dari suku Jawa. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut. Gambar ini merupakan beberapa alat transportasi tradisional dari beberapa suku di Indonesia. Selanjutnya, silahkan anak-anak amati kegiatan-kegiatan berikut. Ini adalah salah satu kegiatan seorang anak sedang mendorong meja. Kemudian, ini adalah salah satu kegiatan seorang anak sedang mengangkat tas. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan benda-benda tersebut bisa berpindah tempat? Lalu, ini adalah salah satu kegiatan anak sedang meremas kertas. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan benda tersebut dapat berubah bentuk? Apa pula yang menyebabkan buah jatuh ke bawah? Lampu dapat menyala? Paku dapat menempel pada magnet? Ya benar, ini semua karena adanya pengaruh gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Adapun macam-macam gaya yaitu yang pertama, gaya otot, yang kedua, gaya listrik, ketiga, gaya magnet, keempat, gaya gravitasi, dan yang kelima, gaya gesek. Nah, berikut merupakan pengertian dan contoh dari masing-masing jenis gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarik dan dorongan.
Gaya otot bisa dihasilkan lewat kinerja otot-otot manusia. Contoh gaya otot misalnya saat kita sedang mendorong meja. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Sifat gaya gesek dapat memperlambat laju sebuah benda. Contohnya, yaitu saat kita mengerem mobil atau kendaraan lain, maka lajunya akan melambat dan berhenti. Ketiga, gaya gravitasi merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Contohnya, buah dari pohon akan selalu jatuh ke permukaan tanah. Keempat, yaitu gaya magnet, merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang berasal dari benda magnetis. Contohnya yaitu besi yang tertarik pada magnet. Yang kelima, gaya listrik, merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya yaitu lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah tahu kan mengenai gaya? Anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah! Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai pokok pikiran dan gaya. Pokok pikiran merupakan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Cara menentukan pokok pikiran yaitu dengan membaca keseluruhan teks, mencermati setiap kalimat, menandai informasi penting, dan menemukan ide pokok tersebut. Lalu kita juga sudah mengetahui mengenai jenis gaya. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, dan gaya